Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1081. Selamat mendengarkan. Seluruh keluarga Concord berada dalam kesulitan saat ini. Mereka yang ditabrak kapal bertanduk hitam di depan segera musnah, dan tidak ada yang tersisa. Namun, banyak dari mereka yang terkena dampak luka parah. Banyak orang mendukung orang-orang yang terluka di sekitar mereka saat mereka menangis dan meratap. Truman menyaksikan semua ini, dan sebagai kepala keluarga Concord, tidak ada yang bisa dia lakukan. Inilah tragedi keluarga kecil itu. Dia selalu ingin memimpin keluarga Concord menjadi keluarga besar yang tak seorang pun berani mengacau. Dia tidak ingin menggertak orang lain, tetapi juga tidak akan membiarkan siapapun menggertak keluarganya. Ayo Truman, bawa seluruh keluargamu bersamamu. Jangan paksa kami lakukan lagi, atau akan ada lebih sedikit orang yang tersisa di keluarga Anda, kata Erwin. Acuh tak acuh. Di matanya, membunuh 2 atau 300 orang seperti menginjak-injak 2 atau 3 orang ratusan semut sampai mati. Mereka bukan apa-apa baginya. Truman menatap kapal bertanduk hitam di langit sejenak. Dia akhirnya berkompromi. Dia meminta Faz dan saudara-saudaranya untuk mengumpulkan anggota, sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk pergi bersama Gatsby. Namun, saat ini, terdengar suara gemuruh di langit. Semua anggota keluarga Concord ketakutan dan buru-buru mencari tempat bersembunyi. Mereka mengira bajingan Gatsby itu tidak menepati janji dan akan menembak mereka lagi. Truman dan saudara-saudaranya juga dengan cepat melihat ke udara. Mereka melihat bahwa lusinan kapal bertanduk hitam tidak bergerak, jadi suara itu pasti berasal lebih tinggi. Segera, oktagon besar muncul di mata mereka. Truman dan saudara-saudara merasakan hati mereka menegang. Apakah orang besar itu ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Tampaknya Tuhan ingin menghancurkan keluarga kita. Erwin juga melihat ke langit, kebingungan. Apakah itu oktagon? Kekuatan apa yang dimilikinya? Kenapa di sini? Erwin memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Di dalam oktagon, Mia dengan senang hati memberitahu David segalanya tentang Blue Star dan keluarganya. Ketika oktagon mendekati keluarga Concord, Mia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat lusinan kapal bertanduk hitam melayang di atas keluarga Concord. Dari celah antar kapal, dia bisa melihat situasi keluarganya. Itu, kehancuran setelah bencana muncul di depan matanya. Jelas bahwa keluarganya sedang diserang. Selain itu, orang-orang yang menyerang keluarganya adalah puluhan orang kulit hitam, kapal bertanduk melayang di atasnya dengan kipas. David, Mia berteriak. Dia dengan gugup menatap David dan meraihnya. Air mata menggenang di matanya, dan dia terlihat seperti akan menangis. David secara alami melihat ke bawah. Dia mengamati pemandangan itu dengan kekuatan pikirannya dan bisa mengatakan apa yang terjadi. Mia, jangan takut, seharusnya hanya saja telah terjadi. Keluarga Anda tidak menderita banyak kerugian. Aku masih bisa tepat waktu jika aku turunlah sekarang, David menghibur. Baiklah, David, ayo pergi. Saya khawatir keluarga saya dalam bahaya, kata Mia. Meskipun dia terdengar tenang, David bisa merasakan betapa paniknya Mia dari kekuatan genggamannya. Jangan khawatir, kita bisa melakukannya, kata David. Jika dia tidak khawatir dia akan menyakiti keluarga Concord, dia akan memerintahkan oktagon untuk menyerang kapal bertanduk hitam. Namun, kekuatan pikirannya telah memperhatikan kapal bertanduk hitam ini. Begitu dia merasakannya akan menyerang, David pasti akan mengambil tindakan. Oktagon itu perlahan menurun. Segera, tingginya sama dengan kapal bertanduk hitam keluarga Gatsby. Semua orang melihat oktagon. Asalmu dari mana? Mengapa Anda ada di sini di Blue Star? Tanya Erwin. Sejak keluarga Gatsby adalah satu-satunya di Blue Star dengan oktagon, dan memang saat ini tidak menggunakannya, Erwin memutuskan untuk bertanya. Saat semua orang mengira oktagon berhenti, orang-orang di dalam oktagon tidak menjawab pertanyaan Erwin. Sebaliknya, kapal itu mulai turun. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1082. Gemuruh, oktagon mendarat langsung di Blue Star, tidak jauh dari keluarga Concord. Palka oktagon dibuka setelah mendarat. Sosok yang cantik bergegas keluar dari kapal, dan sebuah suara terdengar. Ayah, Truman sangat mengenal suara ini. Itu adalah putrinya, Mia. Mia, teriak Truman dengan penuh semangat. Mia dengan cepat datang di sebelah Truman. Ketika Faz dan yang lainnya melihat Mia, mereka segera datang juga. Mia, 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 mereka bertiga menangis secara bersamaan. Paman Faz, Paman Bastian, Paman Caspian, kalian baik-baik saja. Ini bagus, Mia berkata dengan gembira. Kemudian, dia bertanya, di mana ibu? Bagaimana dengan saudaraku, kakek, dan semua bibiku?
Truman menatap saudara-saudaranya, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus menjawabnya saat ini. Para wanita dan keturunan langsung dari keluarga semuanya dikirim ke rumah tua duluan. Ini adalah langkah keamanan. Sekarang, ini terbukti menjadi pilihan yang tepat. Jika mereka tinggal di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati di bawah serangan keluarga Gatsby. Benar sekarang, Truman ingin memberitahu putrinya bahwa mereka baik-baik saja. Namun, keluarga Gatsby masih ada. Jika mereka tahu tentang ini, mereka akan mengejar orang-orang itu bahkan setelah mereka diusir. Ayah, beritahu saya, bagaimana kabar ibu dan yang lainnya? Apa mereka? Kata Mia sambil terisak. Dari suara dan ekspresinya, mereka tahu bahwa Mia ketakutan. Dia khawatir dia terlambat, dan ibu serta saudara laki-lakinya sudah terlambat. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintainya. Jangan khawatir, Mia. Mereka baik. Mereka dikirim ke rumah tua untuk menghindari bencana. Truman tidak tahan setelah melihat putrinya seperti ini, jadi dia memberitahunya. Sejujurnya, jika keluarga Gatsby ingin mengambilnya, mereka akan dapat menemukan keturunan dan anggota keluarga Concord dengan luasnya jaringan informasi. Jika mereka masih di Blue Star, mereka tidak akan bisa kabur. Ketika Mia mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu akan baik-baik saja selama mereka tidak dalam bahaya. Semuanya akan baik-baik saja sekarang bahwa dia kembali. Tentu saja, dia juga membawa David bersamanya. Dengan kesempatan besar seperti David di sekitar, tidak ada yang bisa mengancam keselamatan keluarganya. Jika semuanya gagal, dia bisa meminta bantuan Putri Astrid. Saat ini, dia tidak sama seperti sebelumnya. Putri Astrid sangat dekat dengannya sekarang. Baiklah, Truman, kamu sangat tidak jujur. Beraninya Anda mengirim keturunan Lansuang Anda pergi untuk membodohi kami? Beraninya kamu, bersiaplah untuk menyerang. Aku ingin kamu mengetahui konsekuensi berbohong kepada saya. Orang yang berbicara adalah orang muda. Sonny, beraninya kau melakukan ini kepada keluarga saya. Tunggu saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mia menunjuk ke arah kapal bertanduk hitam sambil berteriak. Oh, aku bertanya-tanya siapa kamu? Itu peritari yang terkenal. Apa yang salah? Apakah Anda pikir Anda bisa mengancam keluargaku hanya karena kau salah satu peri? Berhenti bermimpi. Kamu hanya badut. Serang mereka sekarang. Saya ingin melihat bagaimana peritari melakukan tidak memaafkan saya. Hahaha. Sonny tertawa dan berkata, sebelum Mia adalah salah satunya 4 peri di Bima Sakti, Sonny mengincarnya. Sayangnya, Mia tidak pernah memberinya kesempatan. Sonny mengira dia akan mengadopsi visi jangka panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dia pikir Mia tidak akan pernah pergi dari genggamannya sejak dia berada di Blue Star. Siapa yang mengharapkannya naik ke ketenaran begitu cepat? Setelah dianggap sebagai salah satu dari 4 peri di Milky Way, dia berhenti memperhatikan Sonny. Kue di sebelah mulut Sonny perlahan menjauh. Bisa satu, bayangkan perasaan ini. Sonny sangat ingin tidur dengannya ketika dia melihat sosok cantik Mia. Jika dia tahu ini, dia akan memaksakan diri Mia sebelum dia menjadi terkenal. Dia akan tidur dengannya dan kemudian memutuskan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1083. Oleh karena itu, Sonny memiliki dendam yang sangat lama terhadap keluarga Concord. Sonny menjadi gila saat dia melihat Mia. Menurut pendapatnya, dia harus menghancurkan apapun yang tidak dapat diperolehnya, dan tidak ada orang lain yang boleh mendapatkannya. Lagi pula, Sonny sudah lama menganggap Mia sebagai miliknya. Setelah Mia dengan cepat menjadi populer dan menjadi salah satu dari 4 peri, keluarga Gatsby memperingatkan Sonny untuk tidak memprovokasi Mia lagi. Kalau tidak, dia akan dilucuti dari statusnya sebagai pewaris keluarga Gatsby. Karena itu, Sonny selalu menyimpan dendam di dalam dirinya. Sekarang ada kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Bagaimana bisa Sonny melepaskannya? Atas perintah Sonny, pewaris keluarga Gatsby, kapal bertanduk hitam terisi penuh dan siap menyerang keluarga Concord lagi. Namun, mereka segera dihentikan oleh sebuah suara. Berhenti, itu bukan orang luar, tapi Erwin, kepala keluarga Gatsby. Menjadi sedikit gila, bahkan kehilangan akal sehatnya. Namun, Erwin tidak melakukannya. Saat Mia kembali dengan Octagon, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Tidak semua orang bisa menggunakan Octagon. Bahkan keluarga Gatsby hanya punya satu, yang hanya digunakan ketika keluarga memiliki tugas penting. Sonny, pewaris keluarga Gatsby, tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Mia bisa dikirim kembali dengan Octagon, maka kekuatan di belakang orang ini tidak sederhana. Mereka harus berhati-hati dan menentukan identitas pihak lain terlebih dahulu. Ada terlalu banyak kekuatan dahsyat di alam semesta.
Seluruh keluarga Gatsby akan hancur jika mereka tidak sadar. Mereka tidak bisa berharap untuk kesempatan besar itu untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang ini hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Dan mereka, keluarga Gatsby, hanyalah pion yang bisa ditendang kapan saja. Namun, meski mereka hanya bidak, tak terhitung banyaknya keluarga seperti Gatsby keluarga sangat ingin mengandalkan kesempatan besar itu. Operator kapal bertanduk hitam mendengar suara kepala dan segera menghentikan serangan itu. Ini membuat Sonny kesal. Dia selalu terganggu dengan kejadian tentang Mia. Ayah, keluarga Concord tidak akan menyerah jika Anda tidak menunjukkan kepada mereka apa yang kami dapatkan. Apakah Anda tidak mendengar mereka mengatakan bahwa mereka telah mengirim keturunan langsung mereka? Mereka membodohi kita. Jika jagoan besar itu mengetahui hal ini, kita, keluarga Gatsby, akan ikut repot juga, seru Sonny. Dia jelas sangat tidak puas dengan ayahnya mencegahnya mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Diam, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Bagaimana saya menyerahkan keluarga Gatsby kepada Anda jika Anda terus seperti ini? Anda dihukum selama 3 tahun setelah kita kembali. Jika kamu berani keluar, akan kupatahkan kakimu, tegur Erwin. Sonny tidak bisa berkata apa-apa setelah dimarahi. Namun, dia menjadi sadar saat ini. Mia, tolong maafkan kami. Keluarga Gatsby dan keluarga Concord pernah bergaul di Blue Star selama bertahun-tahun, dan selalu berdamai dengan satu sama lain. Serangan ini bukan niat kami. Hanya saja sebagian orang tidak ingin keluarga Anda memiliki hari yang damai. Mereka sangat penting, jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kata Erwin dengan sopan. Seolah-olah dia bukan orang yang memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Concord dan membunuh ratusan orang. Pesanan, perintah siapa? Fergus atau Burr? David tiba-tiba muncul di sebelah Mia dan bertanya. Ketika dia mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihatnya. Tidak ada yang memperhatikan ketika David muncul. Mia menoleh untuk melihat David. Matanya dipenuhi dengan cinta, dan dia terdengar nada sedih saat dia berteriak, "David, tidak apa-apa, aku di sini." David menghibur. Saat ini, dia terbakar amarah. Meskipun orang mati tidak ada hubungannya dengan dia, seseorang tidak boleh melibatkan keluarga lawan dalam perseteruan. David membencinya ketika orang lain mengancamnya dengan keluarga. Itulah kelemahannya. Saat ini, seseorang menggunakan keluarga Mia untuk mengancamnya, begitu pula David kesal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1084. Saat ini, Erwin juga sangat terkejut. Siapa ini? Bagaimana dia bisa menunjukkan dengan tepat identitas orang yang ingin menyerang keluarga Concord hanya dengan satu tebakan? Erwin bahkan tidak menyadari kapan David muncul, jadi dia pasti keturunan langsung dari suatu kekuatan yang kuat. Aku tidak bisa memprovokasi dia. Erwin membenarkan hal itu. Mereka seharusnya tidak memprovokasi orang ini. Sementara itu, Sonny melihat ekspresi mata Mia. Dia telah tenang, tetapi sekarang dia kembali dibutakan oleh kecemburuan. Apalagi saat melihat bahwa David lebih tampan dan berkelas darinya. Plus, David pasti memiliki status yang lebih tinggi darinya karena dia memiliki oktagon. Sonny bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik oktagon. Babi-babi yang tidak setia itu, beraninya mereka mengabaikan kehadiranku dan main mata di depanku. Kamu berzina babi, apakah Anda lelah hidup? Saya ingin memberitahu Anda bahwa Blue Star adalah wilayah milik keluarga saya, dan Anda tidak bisa hanya melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Semuanya, siap-siap menyerang. Saya ingin mengubah babi-babi itu menjadi abu. Sonny meraung. David menoleh untuk melihat Sonny, mengikuti suaranya. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran memasuki kapal bertanduk hitam Sonny melalui tatapannya. Dia tidak ragu untuk membungkus kekuatan pikirannya di sekitar Sonny. Sedangkan Sonny tertangkap basah, David menghancurkan organ dan otak Sonny menjadi bubur. Sonny bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Segera, darah mengalir keluar dari semua miliknya, celah-celah, dan dia ambruk di lantai. Berhenti, jangan bergerak. Saya akan menghukum siapa saja yang berani menggerakkan otot. Erwin dengan cepat berhenti. Dia masih tidak tahu bahwa David telah membunuh putranya, Sonny. Tak seorang pun dari belasan kapal bertanduk hitam itu berani bergerak. Lagi pula, Erwin adalah kepala keluarga Gatsby sekarang, dan Sonny adalah satu-satunya anak kepala. Dengan demikian, mereka secara alami akan mematuhi perintah kepala. Mereka akan mendengarkan perintah Sonny hanya jika Erwin tidak ada. Apalagi mereka tidak mau untuk melawan orang-orang di oktagon. Namun, adegan itu hanya diam untuk 2-3 detik sebelum suara panik datang dari kapal bertanduk hitam Sonny. Kapal bertanduk. Oh tidak, Tuan Erwin. Tuan Sonny sudah mati. Semua orang memandangi kapal bertanduk hitam Sonny dengan kaget saat mendengar ini.
Sonny meninggal? Bagaimana itu mungkin? Dia masih berbicara beberapa detik yang lalu, jadi bagaimana dia tiba-tiba mati? Kepala semua orang dipenuhi dengan pertanyaan. Tidak ada tahu apa yang telah terjadi. Hanya Mia yang menatap David dengan tatapan luar biasa di matanya. Dia tahu David telah melakukan ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana, itu tidak penting. Yang terpenting, David membalas dendam untuknya. Mia membenci Sonny sejak dia melihatnya. Itu terutama karena cara Sonny memandangnya. Itu terlalu cabul, dan dia sepertinya dia terus-menerus ingin merobek pakaiannya dan menodainya. Namun, keluarga Gatsby adalah keluarga nomor satu di Blue Star, dan keluarga Concord harus bertahan hidup di sini, jadi Mia harus menanggung ini. Pada akhirnya, Sonny menjadi lebih delusi. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan kepada semua orang di Blue Star bahwa Mia adalah miliknya. Ketika Mia menjadi salah satu dari 4 peri, dia tidak pernah memperhatikan Sonny. Mia tahu Sonny selalu ingin mencari cara balas dendam dan mengambil tindakan terhadap keluarganya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1085. Sekarang David telah membunuhnya, itu bisa dianggap sebagai balas dendam Mia. Katakan itu lagi. Apa yang terjadi pada Sonny? Tanya Erwin gugup. Tuan Erwin, setelah Tuan Sonny selesai berbicara, dia mulai berdarah dari semua celah dan mati. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dia meninggal, benar-benar, gumam Erwin. Tuan Erwin, saya baru saja memeriksa. Tuan Sonny memang sudah mati. Dia terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi semua organnya telah berubah menjadi bubur. Palka salah satu kapal bertanduk hitam terbuka. Erwin keluar dan naik ke kapal Sonny. Jelas, dia akan melihat Sonny. Seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan. Semua orang dari keluarga Concord menunjukkan ekspresi kegembiraan pada wajah mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat David karena David memiliki peluang tertinggi melakukan ini. Setelah beberapa saat, Erwin keluar, berdiri di udara, dan memandang David. Menekan kesedihan di hatinya, dia menyatukan tangannya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa Anda, David, dan dari mana Anda berasal?" Dia tidak menyebutkan kematian Sonny dan tidak menanyakan apakah David yang melakukan itu. Sebaliknya, dia dengan hormat bertanya siapa David itu. David menatap Erwin. Bukankah mereka mengatakan seperti ayah seperti anak laki-laki? Mereka harus mirip satu sama lain, kan? Sonny jelas sampah yang gampang marah, tapi mana mungkin Erwin mengendalikan emosinya dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak peduli dengan kematian putranya. Siapapun dengan mata yang tajam bisa katakan bahwa saya membunuh Sonny. Tetapi bagaimana dia masih bisa berbicara dengan orang yang membunuh putranya? Begitu hormat, apakah mereka benar-benar ayah dan anak? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa saya. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya, tanya David dingin. Aku maaf, kalau kamu tidak memberitahuku siapa dirimu, aku tidak akan menjawabmu, kata Erwin. Sebelum mencari tahu siapa David, Erwin tidak akan berani memberitahunya siapa orang menginstruksikan ini. Dia setidaknya harus membandingkan David dan kekuatan kesempatan besar sebelum dia memutuskan bagaimana menangani ini. Aku bisa menebak tanpa kamu memberitahuku. Hanya 2 orang yang mungkin melakukan ini, Fergus dari keluarga Kalisto atau Burke dari keluarga Lutgen. Jika itu Fergus, saya sarankan Anda untuk bertanya sekitar dulu. Dia sudah menjadi sayuran, dan keluarganya tidak akan membuang waktu atau usaha padanya. Apakah layak mempertaruhkan seluruh keluarga Anda untuk membantunya tanpa mendapatkan imbalan apapun? Adapun Burke, Anda juga harus bertanya-tanya karena dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Segera, dia akan ditinggalkan oleh keluarganya, kata David sambil menyeringai. Dia bisa dengan mudah melenyapkan keluarga Gatsby, tapi dia tidak mau melakukannya. Lebih baik menghancurkan pikiran seseorang daripada menghancurkan tubuhnya. David sangat ingin menjadikannya mata ganti mata. Dia ingin mereka mengalami keputusasaan. Hati Erwin bergetar, dan dia menatap David dengan kaget. Fergus adalah sayuran, dan Burke akan ditelantarkan oleh keluarganya. Siapa mereka? Bagi keluarga Gatsby, mereka seperti Tuhan. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti itu? Plus, David tampaknya tidak terganggu oleh keduanya dari cara dia mengatakan itu. Siapa dia? Bagaimana dia tahu ini? Juga, dia sama sekali tidak terganggu oleh Fergus dan Burke. Saat ini, Erwin panik setelah mendengar itu. Bahkan tangan dan kakinya mulai mengguncang. Burke adalah orang yang menginstruksikan keluarganya untuk menyerang Concord. Keluarga. Erwin tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap David dalam-dalam. Lalu, dia mendapatkannya. Kembali ke kapal bertanduk hitam dengan cepat. Dia ingin menghubungi Burke untuk memastikannya. David mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia kembali ke kapal, dia mulai menghubungi, menutup perkara. Namun, dia mencoba sekali, 2 kali, 3 kali.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1086. Setelah beberapa kali mencoba, Burke tetap tidak menjawabnya. Erwin tidak tahu jika Burke sengaja mengabaikannya atau karena alasan lain. Singkatnya, Erwin tidak bisa menghubungi Burke. Aku dikutuk. Erwin ambruk ke tanah. Pantas saja Burke menghubunginya setiap hari sejak awal untuk menanyakan tentang keluarga Concord dan juga memintanya untuk tidak membunuh semua orang sekaligus. Tanya Burke. Erwin mengambilnya perlahan dan membiarkan keluarga Concord mengalami keputusasaan. Baru-baru ini, Burke tidak menghubunginya, dan Erwin sendiri tidak berani menghubungi Burke. Dari kelihatannya sekarang, mungkin ada yang tidak beres. Sejujurnya, Erwin sudah punya firasat buruk saat David mengatakan Fergus dan nama Burke diremehkan. Tidak banyak orang yang berani memandang rendah mereka berdua. David pasti memiliki identitas yang kuat. Sekarang dia mengirim Mia kembali. Keduanya memang memiliki hubungan yang baik. Terlebih lagi, Erwin membunuh begitu banyak anggota keluarga Concord. Bisa David membiarkan dia dan keluarga Gatsby pergi? Mustahil. Erwin tidak bisa hanya menunggu kematiannya. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Erwin langsung berdiri. Di luar kapal bertanduk hitam, Mia memperkenalkan keluarganya kepada David. David, ini ayahku Truman, pamanku, Vas, Bastian, dan Caspian. Halo, tuan-tuan. David menyapa dengan sopan. Tidak, David, kamu tidak bisa melakukan itu. Anda harus memanggil kami dengan nama kami. Anda seharusnya tidak begitu rendah hati dengan kami, kata Truman dengan cepat. Semua orang tahu bahwa David bukanlah orang biasa. Mereka tidak berani memanfaatkan senioritas mereka di depan keturunan langsung keluarga kuat. David hanya akan bersikap sopan dengan seseorang yang lebih terhormat darinya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk itu. Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Mia adalah temanku, jadi aku harus menghormatimu. Ya, ayah, David adalah temanku, jadi tolong jangan terlalu rendah hati, kata Mia dari samping. Mia tidak akan berani mengatakannya jika itu adalah orang lain dengan status setinggi itu sebagai milik David. Namun, setelah bergaul dengan David, dia tahu David adalah orang yang santai, orang yang tidak mengikuti begitu banyak aturan. Nah, David, kami tidak akan menolak lagi, kata Truman. Dia sangat gembira di dalam. Dia tahu seperti apa putrinya itu. Dia belum pernah membawa pria pulang sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia membawa seorang pria kembali, jadi hubungan mereka pasti tidak biasa. Ditambah lagi, tampangnya, mata putri tidak berbohong. Truman semakin menyukai David. Anak ini terlihat cukup baik. Dia tampak muda dan energik. Apalagi kuat dia dan berstatus tinggi, jadi dia sempurna untuk putrinya. Truman berhenti mengoceh tentang bagaimana David memanggilnya. Di masa depan, dia mungkin akan memanggil dia ayah mertua. Pak, kalau begitu jangan panggil saya David. Panggil saja aku Dev. Mulai sekarang, aku perlu menyusahkan kalian semua. Apa yang kamu katakan, Dav? Anda cukup memberitahu kami apa yang Anda butuhkan, dan kami akan melakukannya dengan baik. Itu benar. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Kami tidak akan mengatakan tidak selama itu dalam kekuatan kita. Terima kasih, tuan-tuan. Mia melihat beberapa orang yang rukun. Dia merasakan kebahagiaan muncul di hatinya. Dia telah menunggu dan merindukan ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1087. David jelas merupakan hadiah terbaik Tuhan untuk Mia. Dia tidak mengudara seperti itu anak-anak lain dari keluarga yang kuat. Saat David berbasa-basi dengan keluarga Concord, suara Erwin datang dari kapal bertanduk hitam. David, dan Sphairy, kami tidak ingin menjadi musuhmu. Meskipun Anda kehilangan beberapa anggota keluarga Anda, mereka bukan keturunan langsung Anda tetapi beberapa bawahan dan administrator. Di sisi lain, kita telah kehilangan kepala generasi yang lebih muda. Mari kita tidak melihat ke dalam ini dan biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Bagaimana menurutmu? Mulai sekarang, kita akan rukun seperti dulu di Blue Star. Kami akan membayar kembali 10 kali lipat dari aset yang Anda jual dengan harga yang sedikit. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang ini? Jelas, Erwin berusaha berdamai dengan keluarga Concord setelah dia mengatakan ini. Anggota keluarga Concord dibawa menangis karena gembira. Mereka mengalami neraka dan surga. Baru saja, hidup mereka terancam, dan mereka mungkin terbunuh kapan saja. Dalam sekejap mata, keluarga Gatsby meminta maaf dan ingin membayar kembali kerugian mereka 10 kali lipat. Ini berubah karena pemuda Mia dari keluarga Concord dibawa kembali. Namun, semua orang mengerti bahwa pemuda itu memiliki identitas yang menarik, dan itulah mengapa keluarga Gatsby dan tokoh besar di belakang keluarga Gatsby tidak berani memprovokasi dia. Karena itu, mereka memilih untuk menuntut perdamaian. Anggota keluarga Concord di tempat kejadian memandang David.
Mereka telah menunggu hari ini. Nona Mia memenuhi harapannya dan akhirnya menemukan pendukung yang kuat. Keluarga mereka akan lepas landas. Truman, saudara-saudaranya, dan Mia menatap David. Kakak beradik itu tidak pernah menyangka keluarga Gatsby akan meminta gencatan senjata secara sukarela, dan setuju untuk membayar kembali kerugian keluarga Concord 10 kali lipat. Namun, ini benar-benar terjadi. Meski begitu, Truman tidak berani menyetujui terlalu cepat. Sebaliknya, dia membiarkan David memutuskan. Untuk dia, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, tidak peduli apa keputusan David. Tentu saja, Mia menolak untuk menerimanya dengan mudah. Jika dia tidak kembali tepat waktu atau jika dia sedikit terlambat, keluarganya akan kembali dihancurkan. Dia masih belum bisa tenang sampai sekarang. Mia tidak tahu bagaimana dia akan mengatasi jika keluarganya, saudara-saudaranya meninggal. Dengan siapa dia tumbuh bersama, dan orang tuanya pergi. Dia mungkin bersedia apapun untuk membalaskan dendam keluarganya. Biarkan yang lalu berlalu, bersama, betapa bagusnya rencana yang Anda miliki. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa jika kita sedikit terlambat, apa yang akan terjadi pada keluarga Concord? Berapa banyak dari mereka yang tersisa? Apakah Anda ingin berdamai dengan mudah jika Anda berada di posisi mereka? David bertanya dengan seringai dingin. David, kami diinstruksikan oleh orang lain untuk melakukan ini, dan kami tidak memiliki dendam terhadap keluarga Concord. Anda tahu identitas dan status Lord Ludgen. Kami tidak mampu untuk melawan, jadi kami hanya bisa mendengarkannya. Jika kita membuatnya marah, kita tidak akan bisa menahan amarahnya, jelas Erwin. Sekarang hal-hal telah sampai pada titik ini. Erwin tidak punya pilihan selain menyebutkan nama orang di belakangnya supaya keluarganya bisa bertahan hidup. Bahkan jika dia hanya mengatakan Lord Ludgen dan tidak menyebutkan siapa, semua orang di adegan bisa tahu siapa itu. Itu salah satu orang yang baru saja ditebak David, Burke Ludgen. Saat Mia mendengar nama ini, api memenuhi dadanya. Dia tidak menyangka itu adalah Burke. Dia pikir itu Fergus. Bagaimanapun, David melumpuhkan Fergus, dan hidupnya begitu lebih. Jadi, dia pasti tidak mau dan ingin membalas dendam. Pada akhirnya, hari ini, dia adalah alasan untuk ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1088. Jika itu Fergus, Mia masih bisa menerimanya. Namun, ternyata itu adalah Burke, yang tidak dia benci. Dia tidak hanya menjadikan David penjahat yang dicari, dia bahkan menginstruksikan keluarga Gatsby untuk menyerang Concord secara diam-diam. Orang ini benar-benar gila dan konyol, dan dia sangat ekstrim. Jika Putri Astrid tidak bersama mereka, David tidak akan bisa kabur dari pengejaran kekaisaran. Bahkan jika latar belakang David mengejutkan, itu tidak akan berhasil sebelum kerajaan menangkapnya. Juga, keluarga Concord akan dihancurkan. Simpan itu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Anda ingin mengandalkan Burke dan tingkatkan status sosial keluarga Anda. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan Anda ingin menumpahkan semua kesalahan dengan menyalahkan dia. Apakah menurut Anda ada peluang bagus di dunia? Karena Anda melakukan ini, Anda harus siap untuk membayar harganya, tanya David sinis. Adegan itu terdiam. Erwin sepertinya sedang memikirkan bagaimana dia harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, baik sekarang, dia mungkin menyeret keluarganya ke dalam jurang tanpa harapan penangguhan hukuman. Meski tidak mengetahui identitas David, Erwin tahu keluarganya tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia tahu bahwa David tidak sederhana dari bagaimana dia membunuh Sonny secara diam-diam dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Lagi pula, dia memanggil Burke dan Fergus dengan nama mereka, dan dia juga bisa menebak bahwa salah satu dari merekalah yang menghubungi keluarga Gatsby. Karenanya, David harus jauh lebih unggul dari keduanya. David, kami salah dalam hal ini. Apa yang harus kami lakukan untuk membuat Anda menyelamatkan kami? Selama Anda memberitahu saya, dan selama itu dalam kekuatan saya, kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Memenuhi Anda. Tolong selamatkan kami. Erwin tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan memohon dengan rendah hati demi dirinya. Keluarga, seharusnya kau tidak menanyakan itu padaku. Anda harus bertanya kepada keluarga bahwa Anda hampir hancur. Saya tidak akan mengejar ini jika Anda bisa membuat mereka memaafkan Anda. Tidak lama kemudian, David mengatakan itu, Erwin berbicara. Tuan Truman, kami salah dalam hal ini. Kami menyinggung keluarga Anda dan menyebabkan Anda kerugian besar. Anda dapat menyebutkan permintaan Anda, dan kami pasti akan memenuhinya mereka. Mulai sekarang, keluarga saya akan mendukung penuh apapun yang dilakukan keluarga Anda. Di bintang biru, ini jelas ditujukan kepada Lord Truman, kepala keluarga Concord. Truman tidak tahu bagaimana menjawab. Begitu banyak orang meninggal, jadi dia tidak akan berdamai jika membiarkan keluarga Gatsby pergi begitu saja. Namun,
dia tidak tahu apa yang ada di hati David. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. David memperhatikan dilema Truman, jadi dia berkata, "Tuan Truman, karena dia mengatakan itu, kamu harus beritahu mereka apa yang Anda inginkan. Jika kamu masih belum bisa menerimanya dan merasa sudah membiarkan membunuh orang-orang yang meninggal, aku bisa menghancurkan keluarga Gatsby untukmu." Setelah David mengatakan itu, energinya meroket, langsung menabrak lusinan kapal bertanduk hitam di langit. Keluarga Gatsby hanya merasakan energi yang tak tertahankan membasuh mereka. Sebelum mereka bisa menjawab, mereka mulai merasa pusing. Semua kapal bertanduk hitam mulai berjatuhan di langit. Kemudian, boom, semua orang di tempat kejadian mendengar ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat kemudian, kapal Erwin menjadi satu-satunya yang tersisa di antara belasan kapal bertanduk hitam milik keluarga Gatsby. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1089. Sisanya semuanya berubah menjadi abu. Apa? Keluarga Concord menatap apa yang terjadi dengan mulut ternganga. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kapal bertanduk hitam keluarga Gatsby tiba-tiba meledak? Ini di luar imajinasi mereka. Siapa David? Mereka tidak melihatnya jadi apa-apa. Dia hanya berdiri di sana setelah dia keluar. Setelah Sony mengutuknya, dia mati secara halus dan tak terlukiskan. Sekarang, David juga menghancurkan kapal bertanduk hitam milik keluarga Gatsby. Namun, dia tidak pernah bergerak selama ini. Bagaimana dia melakukannya? Memang, kentang kecil seperti mereka tidak akan pernah bisa menebak orang besar seperti dia. David juga terlihat sangat muda. Monster macam apa yang dibawa kembali oleh Nona Mia? Keluarga kita akan lepas landas. Truman dan saudara-saudaranya gemetar kegirangan. Baru saja, bahkan jika David mengarahkan energinya ke kapal bertanduk hitam di langit, mereka bisa merasakannya karena mereka berada di dekatnya. Bahkan jika mereka merasakannya sedikit, mereka merasa seperti berada di gua es. Itu sangat kuat, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Keluarga Concord sangat senang dan bersemangat. Namun, keluarga Gatsby putus asa. Saat Erwin menyaksikan apa yang terjadi, dia tertegun. Dia tidak percaya ini nyata. David menghancurkan lebih dari 10 kapal bertanduk hitam. Itulah alasannya, bahwa keluarga Gatsby dapat bergerak tanpa hambatan di Blue Star dan menjadi keluarga nomor 1. Tapi sekarang mereka pergi. Para elit dari keluarga Gatsby juga pergi. Sepertiga dari kekuatan keluarga Gatsby hilang dalam sekejap mata. Ini adalah serangan bencana bagi sebuah keluarga yang ingin mendominasi keseluruhan bintang biru. Ini bahkan bisa mengancam posisi keluarga Gatsby di Blue Star. Lebih jauh lagi, Erwin juga merasakan ledakan energi yang tidak seimbang yang membuatnya kewalahan. Sekarang, aku tidak bisa menolak ini. Saya tidak bisa. Saat dihadapkan dengan kehadiran yang begitu kuat, Erwin merasa tidak berdaya. Itu keluarga Gatsby selalu mengendalikan segalanya di Blue Star. Mereka tahu, dunia di luar sana sangat besar, dengan terlalu banyak kekuatan yang kuat. Itulah mengapa keluarga Gatsby jarang keluar dari Blue Star, seperti yang mereka takutkan, menyinggung seseorang yang tidak bisa mereka tolak. Blue Star berada di tepi wilayah kerajaan dan kekurangan sumber daya. Plus, itu adalah planet warga kelas rendah, jadi tidak ada kekuatan besar yang tertarik padanya. David adalah kesempatan besar pertama di sini. Saat dia datang, dia menunjukkan kekuatannya kepada keluarga Gatsby, yang nomor 1 keluarga Blue Star, dan menunjukkan kepada mereka ketidakberdayaan dan kekalahan yang intens. David berdiri di sana diam-diam, seolah bukan dia yang menghancurkan lusinan kapal bertanduk. Ini bukan apa-apa bagi David, yang telah mengalami pergolakan hidup. Jika dia menunjukkan semua kekuatan sebagian Infinity Rank-nya, dia akan menghancurkan Blue Bintang dalam sekejap mata. Sekarang, dia baru saja menghancurkan beberapa kapal bertanduk hitam, yang tidak ada artinya bagi dia. Dia bahkan telah menghancurkan salah satu kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin sebelumnya. Tuan Truman, apakah kamu puas dengan ini? Jika tidak, bawa aku ke keluarga Gatsby sebelum mereka sadar kembali. Saya bisa sepenuhnya membasmi mereka, kata David dengan tenang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1090. Truman sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Saat ini, satu-satunya palka kapal bertanduk hitam yang tersisa dibuka. Erwin keluar dengan puluhan elit yang tersisa. Mereka tidak berhenti di udara. Sebaliknya, mereka turun di depan David dan yang lain. Kemudian, mereka jatuh berlutut. Erwin menangis dan berkata, David, Lord Truman, dan Spyri, kami pernah dibutakan oleh obsesi dan mempercayai apa yang dikatakan Burr, jadi itulah alasan kami menyerangmu. Sekarang, kami telah menyadari kesalahan kami, dan kami telah membayar cukup untuk itu.
Tolong selamatkan kami. Ratusan ribu anggota keluarga dari keluarga Gatsby akan berterima kasih selamanya untuk Anda. Mulai sekarang, kita akan melakukan semua yang Anda katakan dan jadilah keluarga afiliasi Anda. Mohon maafkan kami dan beri kami kesempatan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Tolong maafkan kami dan beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Elit lain dari keluarga Gatsby juga berbicara. Sekarang bukan waktunya untuk itu khawatir tentang prestise mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jika Truman mengatakan tidak, David akan mengubah keluarga menjadi ratusan ribu orang menjadi debu hanya dalam hitungan detik. Tidak ada yang meragukan jika David bisa melakukannya. Dari apa yang dia lakukan barusan, prestasi seperti itu hanya akan diabaikan baginya. Dia bisa menghancurkan lebih dari 10 tanduk hitam kapal tanpa menggerakkan otot. Jadi apa yang akan terjadi jika dia bertindak? Siapa yang bisa menolak? Demi ratusan dan ribuan nyawa, Erwin hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Dia hanya bisa memohon agar keluarga Concord mengampuni mereka. David tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan Truman memutuskan. Dia akan menghormati Truman tidak peduli apakah dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi atau membunuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga Concord, dan itu anggota keluarga mereka anggota yang meninggal. Dia hanya bisa membantu dan tidak memutuskan untuk mereka. Jika keluarga Gatsby membunuh penduduk bumi, David tidak akan ragu untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka. Bumi adalah kelemahan David, dan dia tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Jika tidak, mereka akan menderita pembalasannya yang gila. Bahkan jika Kaisar-Kekaisaran Bima Sakti menyakiti bumi, David akan bersembunyi dalam kegelapan seperti ular berbisa. Kemudian dia akan membunuh Kaisar dan menggulingkan Kekaisaran Bima Sakti sekali dia memiliki kekuatan yang cukup. Inilah prinsip-prinsipnya. Dia tidak peduli beberapa hal. Namun, beberapa hal adalah kelemahannya, dan tidak ada yang bisa sentuh mereka. Ada kutipan di Summerland yang cocok dengan David. Siapapun yang menyentuh kelemahan naga akan mati. Truman tahu sudah waktunya baginya untuk berbicara. Saat dia memandang Lord Erwin dari Blue Star, yang sebelumnya memiliki begitu banyak kekuatan, berlutut, menangis dan memohon pengampunan, Truman merasa seperti berada di mimpi. Sejujurnya, Truman tidak bisa meminta David untuk menghancurkan keluarga Gatsby dan membunuh ratusan ribu orang. Namun, memori keluarga Gatsby membunuh anggota keluarganya tanpa ampun tadi masih segar dalam pikirannya. Truman tidak akan rela membiarkan keluarga Gatsby pergi begitu saja. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima lamaran Erwin. Dia akan menjadikan keluarga Gatsby sebagai miliknya. Keluarga berafiliasi. Keluarga Gatsby akan memberikan segala yang mereka punya kepada keluarga Concord. Mulai sekarang, mereka akan menerima perintah dari keluarga Concord. Truman tahu ini adalah praktik korup. Tetap saja, jika David putus dengan Mia setelahnya beberapa konflik, dan berhenti menjadi pendukung keluarga Concord, Gatsby, keluarga pasti akan membalas dendam. Saat itu terjadi, keluarga Gatsby tidak akan berbelas kasih kepada keluarga Concord. Namun, mereka tidak punya pilihan. Truman tidak bisa membunuh ratusan ribu anggota keluarga Gatsby dan selesaikan masalah ini untuk selamanya. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya cara. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1091. Dia berharap putrinya bisa tinggal selamanya bersama David, setidaknya selama lebih dari 1 tahun, ratusan tahun. Setelah lebih dari 100 tahun perkembangan pesat untuk keluarga Concord, dan lebih dari 100 tahun melemahnya keluarga Gatsby, kekuatan mereka mungkin terbalik. Ketika itu terjadi, keluarga Concord tidak lagi takut pada keluarga Gatsby. Bima Sakti, lebih dari 100.000 orang sedang menunggu di sebuah sudut di sebuah gedung besar platform di planet Royal dari wilayah kerajaan. Sudut kecil bisa muat lebih dari 100.000 orang, jadi orang bisa tahu seberapa besar platform ini. Di sudut lain peron ini, semua jenis kapal terbang mewah dan kapal-kapal terparkir dengan rapi. Setidaknya ada 10.000 dari mereka, dari yang kecil yang dibuat khusus berwarna hitam, kapal bertanduk ke kapal perang Bima Sakti yang besar dan semua jenis kapal berukuran besar. Segala macam berkumpul di sini. Semua kapal terbang dan kapal di sini memiliki satu kesamaan. Semuanya diukir dengan kata, Barlowe. Ini adalah kendaraan untuk keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Barlow. Gemuruh, setelah beberapa saat, sebuah kapal mewah yang diukir dengan kata, Barlowe, mendarat. Astrid memimpin, Emerald dan Mes. Madrigal keluar dari kapal setelah palka dibuka. Kemudian, Atlas, kepala White Tiger Hall, dan lebih dari 100 anggota White Tiger Hall keluar. Selamat datang kembali, Putri Astrid. Sebuah suara berteriak. Kemudian, lebih dari 100.000 suara orang terdengar, membuat suara sekeras tsunami.
Selamat datang kembali, Putri Astrid. Astrid memimpin orang-orangnya maju. Segera, dia berjalan menuju wajah persegi pria parubaya. Astrid ada di sini untuk menemuimu, ayah, kata Astrid dengan hormat. Anda telah menderita banyak, Astrid. Sangat menyenangkan bahwa Anda baik-baik saja. Tidak ada yang berani menggertak Anda di planet royal lagi, kata pria parubaya itu. Setengah baya berwajah persegi. Pria adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan ayah Astrid, Kaisar Nimbus. Seorang pria yang berada di puncak Bima Sakti. Apalagi, dia adalah orang terkuat di Bima Sakti sejauh ini. Kekuatannya telah melampaui peringkat Infinity dan hampir berada di alam abadi. Jika dia maju selangkah lagi, dia akan menjadi orang pertama di Eternal Alam di Bima Sakti. Dia akan memiliki prestasi besar dan kemuliaan abadi. Namun, tidak mudah untuk melakukannya. Dalam waktu yang lama, tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang pernah mencapai keabadian dunia. Bahkan orang-orang yang bisa mencapai sebagian alam abadi pun jarang. Nimbus termasuk yang terkuat di Bima Sakti selama bertahun-tahun. Dia juga memiliki potensi paling besar untuk mengambil langkah maju ini dan mencapai keabadian dunia. Lagi pula, dia berusia kurang dari 1000 tahun. Yang mana dari Infinity Ranker di Bima Sakti yang tidak lebih dari 1000 tahun? Dibandingkan dengan mereka, Nimbus masih sangat muda. Begitu dia bisa memasuki alam abadi, Nimbus akan menjadi yang kaisar nomor 1 untuk selama-lamanya di Bima Sakti, mengumpulkan kekaguman dari yang tak terhitung jumlahnya. Generasi masa depan. Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak menyelinap keluar dengan sengaja dan membuatmu khawatir, isak Astrid. Haha, meskipun kami mengkhawatirkanmu, karena kamu bisa kembali dengan selamat dari bencana tanpa cacat Sang Royal Sinners, itu juga secara tidak langsung berarti kekaisaran maju. Sang Royal Sinners yang muncul hanyalah badut. Nimbus tertawa terbahak-bahak. Sang Royal Sinners muncul untuk pertama kalinya setelah berabad-abad dan menyerang secara agresif. Mereka tidak hanya mengabaikan kepentingan manusia dan bekerja dengan 9 kepala klan ular dari binatang galaksi, tetapi mereka juga mempertaruhkan segalanya dan menanamkan gen binatang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kita harus tahu ini sangat berbahaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1092. Begitu tubuh mereka menolak gen, orang dengan implan pasti akan mati. Bahkan jika tidak, jika kedua gen tidak cocok sepenuhnya setelahnya implantasi, akan ada konsekuensi yang parah. Orang dengan implan akan menjadi monster setengah binatang, setengah manusia. Namun, kekuatan mereka juga akan meroket. Bahkan Raja Sang Royal saat ini, Mo, dapat menghentikan Kaisar Nimbus maju. Nimbus menyaksikan hasil isolasi Sang Royal Sinners setelah sekian abad. Keduanya bertarung selama 300 ronde dan seimbang. Pada akhirnya, kedua belah pihak kalah. Sang Royal Sinners yang muncul lagi tidak bisa diremehkan. Mereka bukan orang yang sama yang dikejar dan dibunuh oleh kekaisaran ratusan tahun yang lalu. Setelah mereka bekerja dengan klan ular berkepala 9, mereka bisa bersaing dengan kekaisaran Bima Sakti. Karena pendosa Sang Royal berani muncul lagi, semua orang tahu bahwa kekaisaran tidak akan damai lagi. Setelah Nimbus gagal menyelamatkan Astrid, dia putus asa dan berpikir bahwa Sang Royal Sinners akan menangkap Astrid. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam dilema. Ia bahkan rela mengorbankan putri satu-satunya jika terpaksa. Bahkan jika Nimbus enggan, dia tidak punya pilihan. Pendosa Sang Royal bekerja dengan klan ular berkepala 9, jadi Nimbus tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih Bima Sakti. Jika tidak, manusia di Bima Sakti akan tenggelam dalam bencana. Nimbus tidak tahu apa yang dipikirkan para pendosa Sang Royal. Apakah mereka tidak tahu itu? Siapapun yang tidak berada di klan yang sama tidak akan memiliki tujuan yang sama. Galaksi, hewan suka memakan manusia, makhluk hidup yang paling manjur, dan memang begitu juga favorit klan ular berkepala 9. Namun, Nimbus tidak pernah berharap putrinya seberuntung itu bisa kembali dengan selamat. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ayah, kali ini aku bisa kembali dengan selamat karena penyelamatku. Tidak hanya dia selamatkan aku, dia bahkan mengirimku dengan selamat ke wilayah kerajaan. Jika bukan karena dia, aku akan jatuh ke tangan pendosa Sang Royal. Jangan khawatir, Astrid. Saya pasti akan menghargai pahlawan yang menyelamatkan putriku. Di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Ayah, David harus melakukan sesuatu, jadi dia tidak bisa datang. Dia berjanji padaku dia akan datang ke planet Royal akan menemukanku begitu dia selesai. Baiklah, aku ingin bertemu dengannya ketika saatnya tiba. Ayah, ada sesuatu yang saya temui dalam perjalanan pulang yang ingin saya bicarakan dengan Anda setelah kita mendapatkannya. Kembali, kata Astrid. Dia tidak lupa tentang Burke yang menjadikan David penyelamatnya sebagai buronan di kekaisaran. Namun, Astrid tidak tahu bahwa Ramos, seorang tokoh penting di militer,
memilikinya mengetahui hal ini sebelumnya dan segera menarik Burke untuk mengakuinya. Kesalahan. Ramos akan mengorbankan Burke sebagai ganti seluruh keluarga Lutgen. Baiklah, kita akan bicara ketika kita kembali. Pergi menemui ibumu. Dia telah menangis begitu sering untukmu akhir-akhir ini. Astrid kemudian melihat wanita cantik di sebelah Nimbus. Ibu, teriak Astrid. Astrid, wanita cantik itu menangis. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis. Setelah beberapa saat, Astrid melihat lusinan pemuda di belakang Nimbus dan berkata, "Halo, saudara, kita akhirnya bisa tenang sekarang setelah kau kembali, Astrid. Kami sudah begitu khawatir." "Ya, saya merasa hidup saya telah kehilangan semua warna saat Anda tidak ada. Dia telah begitu sepi dan membosankan. Senang sekali sekarang kamu kembali, Astrid, lain kali kau tidak bisa seenaknya. Bahkan jika Anda ingin keluar, Anda harus beritahu ayah agar dia membuatmu tetap aman. Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami ketika para pendosa Sangruil memburumu. Jangan khawatir, saudara-saudara, aku tidak akan terlalu keras kepala lagi. Baiklah, mari kita bicara saat kita kembali." Nimbus melambaikan tangannya dan berkata. Kelompok itu mengikuti Nimbus menuruni peron dan kembali ke Istana Royal. Lebih dari 100.000 orang mengikuti di belakang mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1093. Di bawah platformnya adalah beberapa istana mewah. Ini adalah istana kerajaan, di mana keluarga kerajaan, atau keluarga Barlowe, hidup. Nimbus dan Astrid duduk saling berhadapan di dalam Royal Istana. "Astrid, ceritakan apa yang kamu temui. Katakan padaku, bagaimana David menyelamatkanmu?" tanya Nimbus. Astrid mulai memberitahu Nimbus secara mendetail bagaimana dia dikejar oleh orang kulit hitam, pria berjubah dan kemudian menyuruh salah satu dari mereka mengejarnya. Dia menggunakan kartu trufnya dan membunuh pria itu secara tak terduga. Akhirnya, dia lari ke planet Boneless, dan untuk menyelamatkan manusia yang tak terhitung jumlahnya di planet Boneless, dia memilih untuk memimpin pria berjubah hitam pergi. Akhirnya, David muncul entah dari mana untuk menyelamatkan dia. Setelah dia mengatakan itu, Astrid melanjutkan, "Ayah, saya memperhatikan Sangruil Sinners. Semuanya adalah monster setengah manusia, setengah monster di bawah jubah hitam mereka. Mereka sepertinya memiliki gen dari binatang galaksi yang disebut ular berkepala 9 yang ditanamkan ke dalam mereka. Saya pikir mereka melakukan itu untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan kita. Ya, mereka memang bekerja dengan klan ular berkepala 9. Anda tidak harus khawatir tentang ini. Saya akan memperhatikan mereka. Dilihat dari bagaimana Sangruil Sinners mengalahkan penjaga istana, mereka seharusnya memiliki Celestial Rancor di antara mereka. Berapa umur David? Dari mana dia berasal? Bagaimana? Bisakah dia mengalahkan mereka dengan mudah? Saya tidak bertanya berapa umurnya, tapi menurut saya dia tidak terlalu tua. Dia sangat kuat juga. Dia bahkan membunuh pendosa Sangruil terkuat dalam waktu kurang dari 3 putaran setelah dia berubah menjadi binatang buas dan kekuatannya meningkat. Adapun dari mana, David? Katanya dia kembali dari menjelajah luar. Dia bahkan memberitahu kami banyak cerita tentang petualangannya. Pada saat yang sama, dia juga banyak bertanya kepada kami tentang Bima Sakti. Setelah berpikir sejenak, Nimbus berkata, "Astrid, kamu harus mengenalkanku dengan David setelah dia datang ke planet Royal. Saya harus berterima kasih atas penyelamat putri saya." "Saya mengerti, ayah," jawab Astrid. Nimbus tidak penasaran dengan kekuatan David. Sebaliknya, dia bahkan lebih khawatir tentang apakah David adalah seorang pengintai pendosa Sangruil. Apakah dia sengaja melakukan semua itu untuk mendapatkan sisi baik Astrid? Kemudian, dia akan mendekatinya sehingga dia cukup percaya padanya untuk memberitahunya semua rahasia kekaisaran Bima Sakti. Ini bukan tidak mungkin. Sebaliknya, itu sangat mungkin. Namun, Nimbus akan baru tahu pasti setelah dia bertemu David. Ayah dan putrinya mengobrol lama sebelum mereka berhenti. Setelah berpisah, Nimbus pergi ke sebuah bangunan tua di istana kerajaan. Setelah beberapa hambatan, dia masuk ke ruang rahasia terdalam. Begitu Nimbus memasuki ruangan, dia mulai batuk. Batuk. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan luka berkelanjutan saat bertarung dengan Raja Mo dari Sangruil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1094. Tentu saja, jika Nimbus terluka parah, Mo tidak akan lebih baik. Dia bahkan terluka lebih parah daripada Nimbus. Mo hanyalah puncak Infinity Serdadu. Namun, begitu dia berubah menjadi binatang buas, dia bisa mencapai sebagian Eternal Realm dan berada di level yang sama dengan Nimbus. Lagi pula, Nimbus benar-benar berada di sebagian alam abadi, sementara Mo hanya berada di sebagian alam abadi setelah lonjakan. Saat pertarungan berlanjut, Nimbus secara bertahap akan mendapatkan kembali keunggulannya. Namun,
Mo mengandalkan pertahanan yang kuat dari klan ular berkepala 9. Meskipun Mo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Nimbus tetap tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Pada akhirnya, keduanya menggunakan teknik yang sangat kuat dan mengalami cedera. Nimbus, minum obat ini. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih berjalan keluar dari ruang rahasia, dan menyerahkan pil merah kepada Nimbus. Setelah Nimbus mengambilnya, dia menelannya sekaligus. Batuknya langsung berhenti. Saya baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, Wildred, kata Nimbus kepada lelaki tua itu. Kurasa Sang Ruil Sinners sangat agresif kali ini. Membuatmu seperti ini, pria tua itu menghela nafas. Memang, Mo bukan lawanku. Tapi dia mencapai level yang sama denganku setelahnya menjadi binatang buas. Jadi, saya tidak bisa memandang rendah dia. Jika semuanya seperti ini, itu akan sangat merepotkan, kata Nimbus. Saya tidak khawatir tentang ini. Ada kemungkinan kuat tolakan setelah menanamkan gen ular berkepala 9. Jadi bahkan jika mereka telah meneliti itu selama 100 tahun dan menemukan peningkatan, tidak semua orang akan berhasil. Saya tebak hanya setengah dari orang yang menghilang saat itu yang tersisa, atau mungkin lebih sedikit. Bahkan jika semuanya menjadi kuat, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kerajaan. Lalu apa yang kamu khawatirkan, Wilfred? Tanya Nimbus. Aku khawatir tentang klan ular berkepala 9 yang melintasi jarak dan datang ke sini dari bis galaksi. Akankah mereka bekerja dengan Sang Ruil Sinners untuk menyerang kekaisaran? Jika mereka melakukannya, maka kita akan berada dalam bahaya, jawab orang tua itu. Nimbus bergidik, dia berkata, itu tidak mungkin, kan? Bis galaksi adalah peradaban level 5. Menurut konvensi semesta, mereka tidak dapat menyerang peradaban yang tingkatnya lebih rendah. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh semua galaksi. Bagaimana cara bertahan sampai sekarang? Kita akan ditangkap dan dibesarkan untuk menjadi makanan sumber makanan mereka. Itulah mengapa mereka bekerja dengan Sang Ruil Sinners dari Milky Way dan bahkan menanamkan gen mereka ke manusia. Selama mereka bisa datang ke sini diam-diam dan membantu pendosa Sang Ruil mengalahkan Bima Sakti, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada manusia di Bima Sakti setelah Sang Ruil pendosa mengendalikan kita. Kemudian, mereka secara bertahap akan mengubah Bima Sakti menjadi pertanian mereka. Sang Ruil bajingan itu, tidakkah mereka tahu manusia di Bima Sakti akan masuk posisi berbahaya jika mereka melakukan itu? Pernah klan ular berkepala 9 menyusup ke kita, Bima Sakti tidak akan pernah bisa kembali. Nimbus berkata dengan gigi terkatup, mereka telah dibutakan oleh kebencian. Mereka pikir mereka dapat mengontrol perkembangan sesuatu jika mereka berhati-hati. Namun, apakah mereka berpikir anjing liar seperti mereka dapat mengendalikan klan ular berkepala 9, spesies yang kuat peringkat 10 besar di antara binatang galaksi? Wilfred menggelengkan kepalanya dan berkata, Wilfred, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Mo. Jadi apa yang harus kita lakukan jika klan ular berkepala 9 datang? Nimbus, bahkan jika mereka ingin datang, mereka akan melakukannya dengan diam-diam dan perlahan. Mereka tidak akan datang sekaligus karena akan terlalu jelas. Kita masih punya waktu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pulih dan kemudian menerobos ke alam abadi. Semua masalah akan diselesaikan setelah Anda berada di alam abadi. Wilfred, tidak mudah untuk sampai ke sana. Tak seorang pun di Bima Sakti yang pernah melakukan ini, kata Nimbus dengan senyum pahit. Aku tahu ini sulit, namun, inilah satu-satunya cara. Juga, Anda akan menyelesaikan semua masalah dalam sekali jalan. Selama Anda berada di alam abadi, kita akan dapat menanganinya. Apapun yang dilemparkan lawan ke arah kita, dan kita bahkan bisa melawan balik. Jika tidak, kita bisa hanya berharap klan ular berkepala 9 tidak pernah berani datang ke sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1095. Aku mengerti, Wilfred. Saya akan mencoba yang terbaik. Dalam kehampaan asing di sudut Bima Sakti. Ini adalah daerah terpencil Bima Sakti. Jika seseorang bergerak maju, mereka akan mencapai zona ketiadaan yang legendaris begitu mereka meninggalkan Bima Sakti. Tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya, dan tidak ada yang lain. Hanya ada badai ruang dan ruang yang tak terhitung jumlahnya retak. Begitu manusia mencapai zona ketiadaan, mereka akan merasa seperti mereka 6 indera diambil dari mereka. Mereka tidak akan merasakan apa-apa. Setelah mereka melewati zona ketiadaan yang berbahaya, mereka akan mencapai galaksi lain bis galaksi. Di daerah terpencil Bima Sakti, sebuah planet hidup pribumi diserbu beberapa tahun lalu. Monster setengah manusia, setengah binatang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tempat ini. Penduduk asli di planet ini tidak dapat menolak mereka. Jadi mereka hanya bisa menonton dengan putus asa saat tanah air mereka diserang.
Sementara itu, penduduk asli di planet ini menjadi budak monster. Planet ini bernama Light Star. Desisan seperti ular bisa terdengar. Meski tidak keras, semua makhluk hidup di Light Star bisa mendengarnya dengan jelas. Penduduk asli yang masih hidup di Light Star bergidik tanpa sadar ketika mereka mendengar suara ini. Mereka merasa seolah-olah telah dihukum oleh para dewa ketika mereka mendengar desisan ini. Tubuh mereka menjadi dingin dari kepala sampai ke bawah. Sementara itu, hewan-hewan mulai menggila saat mendengar suara ini. Dulu seolah-olah suara ini berasal dari musuh alami mereka. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema melalui Light Star. Di dalam ruang rahasia, Raja Mo dari Sang Ruil dirawat oleh orang pria yang berpenampilan aneh. Meskipun pria ini kurus, kepalanya besar dan tidak normal, tidak proporsional dengan tubuhnya. Dia terlihat sangat berbeda dari manusia biasa, seperti boneka berkepala besar yang belum berkembang sempurna. Bukan hanya itu, dia juga memiliki pupil berbentuk celah vertikal. Seseorang akan menggigil ketakutan ketika mereka melihatnya. Mo duduk di kursi, pembuluh darahnya menonjol, dan orang bisa melihat darah mengalir cepat di dalam. Sisik yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar di kulitnya, membuatnya tampak menakutkan. Pada saat ini, Mo menggertakkan giginya seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Raja Mo, kamu terluka parah, kata pria kurus itu. Suaranya tidak terdengar seperti itu, berasal dari mulutnya. Sebaliknya, itu terdengar seperti dia sedang berbicara melalui suara gerindra, terdengar seram dan tajam. Namun, Nimbus tidak lebih baik dari saya. Saya tidak berpikir dia bisa mencapai tahap itu setelah berabad-abad. Tidak melihat dia, saya pikir saya bisa mengalahkan keluarga Barlowe dengan cepat. Kemudahan kali ini saya kembali dan kemudian mengambil alih Bima Sakti. Siapa yang mau mengharapkan kecelakaan seperti ini terjadi? Jika tubuh saya tidak setuju dengan gen Anda dan dengan sempurna masuk ke mode binatang, secara drastis meningkatkan pertarungan saya dan pertahanan, saya mungkin sudah mati, kata Mo sambil menahan rasa sakit. Mo merasa kaget saat mengingat pertarungannya dengan Nimbus belum lama ini. Nimbus memang kuat, Mo adalah puncak Infinity Ranker. Setelah masuk ke mode Beast dengan sempurna, dia akan tetap kuat bahkan jika dia berada di sebagian alam abadi. Dia bisa mengalahkan hampir semua orang dengan pertahanannya yang mengejutkan di sebagian alam abadi. Namun, dia mengalami kerugian saat melawan Nimbus. Kekuatan tempur Nimbus seharusnya berada di puncak sebagian alam abadi, dan itu dekat dengan alam abadi. Karena Nimbus bisa melukaimu seperti ini saat kamu dalam mode Beast, kamu tidak bisa meremehkan dia. Saya pikir Anda akan menjadi orang terkuat di Milky Way. Tapi siapa sangka Nimbus berada di level ini, si kurus mengeluh pria itu. Manusia memang makhluk paling manjur di alam semesta. Tidak heran semua spesies alam semesta mencoba mendekati manusia dan menggunakan mereka sebagai contoh. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1096. Ini tidak hanya akan lebih nyaman, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengalaman manusia yang lebih efektif. Namun, di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, sangat sedikit orang benar-benar bisa menjelma menjadi manusia. Kebanyakan dari mereka mirip dengan klan ular berkepala 9. Mereka menjelma ke dalam penampilan aneh ini, yang sangat mudah dikenali hanya dalam waktu singkat. Jalan mereka masih panjang jika mereka ingin menjelma menjadi manusia normal. Sebagai makhluk paling mujarab, meski titik tolaknya adalah manusia, sangat rendah dan jauh lebih buruk daripada ras binatang galaksi manapun, batas maksimum mereka sangat tinggi. Masa depan mereka penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Adapun binatang galaksi, akan ada batas atas bagi mereka jika tidak ada atavisme. Begitu mereka menjadi dewasa, akan sulit untuk meningkatkan pertarungan mereka, kecuali mereka menemukan keajaiban. Galaksi Base hanya bisa terus meningkatkan batas atas pertempuran mereka ketika ada atavisme. Namun, sangat jarang melihat hal seperti itu. Setiap kali ini terjadi, mereka akan segera menjadi anggota keluarga kerajaan dari semua ras dan dikagumi oleh semua orang. Nimbus memang musuh bebuyutanku. Umurnya kurang dari 1000 tahun, sudah mencapai puncak sebagian alam abadi, dan hanya selangkah lagi dari alam abadi. Begitu dia benar-benar menerobos ke alam abadi, rencana kita akan sia-sia, kata Mo dengan sungguh-sungguh. Raja Mo, yakinlah, meski Nimbus kini berada di puncak parsial alam abadi, tidak mudah untuk menerobos ke alam abadi yang sebenarnya. Dia bahkan mungkin tidak melihat kesempatan dalam hidupnya. Namun, meski Nimbus tidak bisa pecah sampai ke alam abadi, kekuatannya saat ini sudah menjadi ancaman besar bagi kami. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya sebelum kita bisa melanjutkan rencana kita, si kurus berkata sambil tersenyum. Mo melirik ular berkepala 9 dan tidak bertanya mengapa dia yakin bahwa Nimbus tidak dapat menerobos dalam waktu singkat.
Dia tahu pria itu pasti tahu sesuatu tetapi tidak memberitahunya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bahkan jika Mo memintanya, jadi dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada dia. Mo menutup matanya dan terus menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Nimbus melukainya dengan parah. Jika dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri, dia hanya akan sembuh dalam beberapa tahun. Namun, Mo tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, ia memilih untuk memanfaatkan penyembuhan yang kuat dari klan ular berkepala 9 gen untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuhnya 99,99% cocok dengan gen klan ular berkepala 9, dan itu sangat dekat dengan 100%. Orang harus tahu bahwa di antara dua ras, kemungkinan situasi seperti itu adalah 1 di antara 1 miliar, dan tidak semua orang bisa mencapainya. Proses pengobatan ini akan menyiksa. Lagi pula, tidak semua orang bisa menangani perpaduan kedua ras itu. Gen. Ditambah lagi, Mo harus terus memantau perubahan di tubuhnya. Sekali ada kecelakaan, dia harus mengambil tindakan pencegahan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1097. Dia tidak bisa pingsan bahkan jika dia kesakitan. Jika tidak, semua usaha sebelumnya akan sia-sia, dan begitulah tidak diketahui apakah dia bisa bangun lagi. Beberapa hari kemudian, Mo mengeluarkan raungan mengerikan lainnya. Cederanya hampir sembuh. Seperti yang diharapkan dari binatang galaksi, pertahanan mereka mengesankan, dan kemampuan penyembuhan mereka sangat kuat. Apa kabar Mo? Tanya pria kurus berwujud ular berkepala 9. Sangat bagus. Kalian ular berkepala 9 memang makhluk yang sangat kuat. Kemampuan penyembuhan ini benar-benar menakutkan. Saya pikir saya hampir sembuh sekarang. Jika Nimbus ada di depanku sekarang, dan luka seriusnya belum sembuh, aku mungkin tidak akan kalah oleh dia. Mo berdiri dan menggerakkan tubuhnya sambil mengatakan itu. Tentu saja, klan ular berkepala 9 adalah ras paling kuat yang ke-9 di antara galaksi binatang, dan kemampuan penyembuhan kita tidak sebanding dengan kemampuan manusia, kata pria kurus itu sambil tersenyum. Memang, tapi meskipun kita manusia tidak sebaik binatang galaksi pada umumnya, dan kami bahkan memiliki celah yang sangat besar, kami manusia mewakili tak terbatas kemungkinan, yang juga tidak ada bandingannya dengan kalian para galaksi bis, jawab Mo. Tentu saja, ini adalah dasar dari kerja sama kami. Kita semua memiliki kekuatan kita sendiri. Anda menginginkan tubuh yang kuat dari klan ular berkepala 9, dan kami menginginkannya. Potensi tak terbatas dari kalian umat manusia. Mo tidak ingin melanjutkan topik. Dia telah pergi melawan kehendak kemanusiaan dengan bekerja sama dengan klan ular berkepala 9. Sekali kata ini keluar, dia akan menjadi pengkhianat bagi umat manusia dan akan ditolak oleh semua manusia di galaksi. Namun, dia sedang dalam misi untuk menggulingkan kekaisaran Bima Sakti dan bangkit kembali Sang Ruil. Sebagai mantan anggota keluarga kerajaan Sang Ruil, Mo tidak punya pilihan. Setelah melihat tidak ada harapan untuk membalas dendam, dia memilih untuk mengambil semua yang masih hidup. Sang Ruilians dan berkelana melintasi kehampaan untuk pergi ke galaksi binatang untuk menemukan mitra. Pada awalnya, orang-orang yang ingin diajak kerjasama oleh Mo bukanlah klan ular berkepala 9 karena mereka adalah entitas terkenal yang terdaftar di sejarah galaksi Bima Sakti. Namun, saat dia melangkah ke bis galaksi, dia tiba-tiba tiba di wilayah klan ular berkepala 9 dan bertemu dengan klan ular berkepala 9. Pada akhirnya, mereka memilih untuk bekerja sama karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Severus, aku hampir baik-baik saja sekarang, tapi Nimbus selalu menjadi penghalang rencana kami. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Awalnya, saya membuat 2 persiapan. Pertama, saya mengirim seseorang untuk menculik putri satu-satunya dan kemudian pergi, mencegatnya untuk menguji kekuatannya. Jika aku bisa membunuhnya, aku akan melakukannya. Jika saya tidak bisa, saya akan menggunakan putrinya untuk memikatnya, dan kemudian kita akan bergabung membunuh dia. Namun, saya tidak hanya terluka parah olehnya, tetapi rencananya juga, menculik putrinya tampaknya gagal juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo bertanya, mengganti topik. Memang rumit jika Nimbus begitu kuat. Sejak gagal dengan rencana, mari kita diskusikan lagi dan lihat apakah ada cara untuk mengalahkannya. Jika tidak ada yang berhasil, saya harus pergi kembali dan laporkan ke klan dengan jujur, nama ular berkepala 9. Jadi taruhannya, jawab Severus. Sudah kubilang sebelumnya bahwa klan ular berkepala 9 seharusnya mengirim cukup banyak kekuatan untuk secara langsung menghancurkan Nimbus dan memusnahkan seluruh keluarga Barlowe, jadi aku bisa langsung mengambil alih kekaisaran Bima Sakti. Bukankah lebih nyaman seperti itu? Mengapa lari bola-balik seperti ini? Bukankah itu membuang-buang waktu? Kata Mo, merasakan sedikit tidak senang. Raja Mo, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan.
Klan ular berkepala 9 telah melintasi galaksi untuk membantumu, jadi kami telah melanggar konvensi semesta. Setelah ditemukan, seluruh suku kita akan dihukum. Ini tidak candaan. Apakah kamu tidak takut sekarang karena kamu kembali untuk meminta bantuan dan mendapatkan lebih banyak tenaga kerja? Bagaimanapun hasilnya akan sama. Buang-buang waktu saja, mau mencibir. Kami akan membuat rencana yang tepat setelah berdiskusi dengan klan. Tapi, Raja Mo, Anda dapat yakin. Karena kami memilih untuk bekerja sama dengan Anda, kami tidak akan menyerah di tengah jalan dan akan membantu Anda mengendalikan seluruh galaksi. Saya harap Anda akan menjaga janjimu saat itu, kata Severus. Selama kamu membantuku berhasil pulih, saya seterusnya akan mematuhi apa yang telah saya katakan. Itu yang terbaik. Sementara pendosa Sang Ruil dan klan ular berkepala 9 sedang berdiskusi cara mengatasi Nimbus. Di Blue Star di wilayah kerajaan, David sibuk bertukar berbagai barang tak dikenal ditemukan dalam reruntuhan bersama para pemburu hadiah yang datang. Semula, David ingin membeli barang-barang tersebut secara langsung dengan harga tinggi. Barang-barang ini dulu item yang tidak diketahui dengan harga yang tidak diketahui, jadi dia akan memutuskan harganya. Namun, David menemukan masalah dalam prosesnya. Sistem menentukan, dia tidak bisa sembarangan menyebutkan harga. Meskipun David dan para pemburu hadiah ini tidak tahu harga, sistem tahu. Jika David ingin membeli barang dari nilai yang tidak diketahui, sistem akan memberikan harga yang sesuai, dan itu saja mengenali harga ini. Misalnya, sistem memberi nilai 100 juta untuk sebuah item. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1098. Bahkan jika David menawarkan untuk membelinya dengan 1 miliar, sistem hanya akan menyetujuinya 100 juta. Karenanya, David hanya akan mendapatkan 1 poin mewah. 900 lainnya juta tidak akan memberi David poin mewah, jadi dia menghabiskan uang itu sia-sia. Ini kemudian menyebabkan situasi yang telah diupayakan David dengan kerja keras 2 hari untuk membeli barang yang tak terhitung jumlahnya dari para pemburu hadiah, tetapi dia hanya menghabiskan beberapa miliar dan mendapat lusinan poin mewah. Dia bahagia seperti yang dia pikirkan, bisa menembus dengan cepat ke Infinity Rank. Namun, kenyataan menamparkan wajah David dan membuatnya merasa tak berdaya. Meski begitu, dia bisa mengerti ini. Jika sistem tidak membatasi dia, David akan membeli barang yang tidak diketahui seharga triliunan, atau bahkan puluhan triliun. Pada saat itu, akan terlalu mudah baginya untuk mendapatkan kemewahan, poin, dan segera, dia tidak akan terkalahkan di alam semesta. Setelah bekerja keras seharian, David berbaring di tempat tidur dengan sedih. Dia membeli lebih dari ribuan item yang tidak diketahui dalam 2 hari dan hanya mendapat lusinan poin mewah. Itu terlalu sedikit, akan sulit baginya untuk mendapatkan lusinan poin mewah jika bukan karena itu beberapa barang langka. Sistem memberi harga lebih dari 80% item hanya dengan puluhan atau ratusan galaksi dolar. Bahkan ada beberapa yang hanya beberapa dolar galaksi. David ingin melempar barang-barang itu ke muka sistem. Ini sangat tidak tertahankan, bisakah sistem membodohinya seperti ini? Baik, saya hanya akan membeli kamar dagang. Lagi pula aku tidak bisa menghabiskan banyak uang untuk barang-barang ini. Saya tidak bisa membuat poin mewah. Saya hanya bisa meminta Mia untuk fokus membeli kamar dagang, jika tidak, saya tidak tahu kapan saya akan dapat mengupgrade. David berpikir tak berdaya. Hari berikutnya, David memberitahu para pemburu hadiah untuk kembali dan berhenti membawa barang. Dia melakukan, tidak membutuhkan mereka lagi. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka pergi, hanya menyisakan sebagian. Mereka yang enggan pergi, mereka ingin menyerahkan barang-barang mereka kepada David, jadi David hanya bisa menerima mereka. Untungnya, ada lebih sedikit orang hari ini, jadi dia harus bisa mengurus semuanya sebelum hari berakhir. Setengah hari berlalu, dan dia masih belum menemukan sesuatu yang berguna. Berikutnya, David menelepon, keluar tanpa daya. Kali ini, orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Berikan di sini, kata David. Ya, Tuan David. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah batu yang tampak aneh kepada David setelah dia mengatakan itu. David mengambilnya dan melihat bahwa itu cukup berat. Namun, dia tidak melihat dengan benar sebelum dia melemparkannya ke satu sisi. Kemudian, dia melirik sistem untuk sebutkan harga pria itu sehingga dia bisa mengambil uang itu dan pergi. Namun, ketika dia melihat ke sistem, apa? David mengira dia melihat sesuatu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1099. Dia menggosok matanya dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan gembira. David tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat harganya diberikan oleh panel sistem. Ada berapa angka nol? Dia menghitung dengan hati-hati. 1, 10,
100, 1000, 10.000, 8 triliun, David menatap tercengang pada data yang diberikan oleh sistem. Sebanyak 8 triliun dolar galaksi. Setelah kesepakatan selesai, dia akan mendapat 80.000 poin mewah. Dia tidak hanya dapat menembus sebagian Infinity Rank, tetapi dia juga bisa bahkan melangkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya ke level Infinity 10. Dengan batas ganda level tak terbatas, kekuatan tempur David akan melampaui puncak peringkat Infinity dan mencapai level lain. Adapun level apa itu, David masih belum tahu. Itu pasti kekuatan tertinggi di Bima Sakti. Lagi pula, para raksasa dari Milky Way hanya ada di Infinity Rank. Saat itu, siapa yang berani membidik bumi? Dia bisa menghancurkan keluarga seperti keluarga Tufin atau Kalisto sesuka hati. David menatap sistem itu, matanya berbinar, dan seluruh tubuhnya gemetar kegembiraan. Sementara itu, Oren Underwood, pria parubaya yang duduk di seberangnya sedikit bingung ketika melihat betapa bersemangatnya David. Dia tidak bisa melihat sistem David. Karena itu, dia hanya bisa melihat David menatapnya dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, David terlihat seperti ingin memakan Oren. Oren terkejut. Apakah Tuan David tertarik padaku? Mustahil, mustahil. Oren menggelengkan kepalanya dalam hati. Master David punya Dance Fairy, salah satunya, 4 peri, mengikutinya berkeliling. Putri Astrid juga menyukainya, jadi bagaimana bisa dia menjadi orang seperti itu? Namun, ada apa dengan tatapan matanya itu? Jika Tuan David tidak menyukai laki-laki, mengapa dia menatapku seperti yang dia inginkan makan saya? Jika aku benar, bukankah Dance Fairy dan Princess Astrid terlalu menyedihkan? 2 dari 4 peri di Bima Sakti jatuh cinta pada pria yang tidak menyukai wanita. Sungguh ironis, siapa yang tahu berapa banyak pria di Bima Sakti yang tergila-gila pada keempatnya dongeng? Dan 2 dari mereka jatuh cinta pada pria seperti ini. Jika tersiar kabar, ini akan menjadi berita terbesar di Bima Sakti. Cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Tapi, jika demikian, mengapa Tuan David menyukai saya? Apakah karena janggutku yang seksi? Saat Oren memikirkan hal ini, dia menyentuh janggut yang baru saja tumbuh kembali setelah dia bercukur beberapa hari yang lalu. Meski terasa berduri, itu memang cukup seksi. Dia ingat dipanggil pembunuh wanita ketika dia masih muda. Begitu banyak wanita muda jatuh cinta padanya. Namun, dia tidak repot-repot untuk melihat mereka. Dia pikir wanita-wanita ini juga dangkal. Sayangnya, dia mengalami pembalikan keberuntungan dan terpaksa melakukannya. Mencari nafkah dengan menjadi pemburu hadiah. Wanita yang dia cintai semuanya meninggalkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi pembunuh pria sekarang setelah dia lebih tua. Aduh, apa yang saya pikirkan? Bahkan jika itu Tuan David, saya tidak akan menerimanya. Dan saya akan menerimanya. Tidak kompromi. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Saya, Oren Underwood, saya pria normal. David masih merasa bersemangat saat dia menatap nomor di layar. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Oren. Jika tidak, dia akan menamparkan wajah Oren. Selain nomor, David juga melihat beberapa kata di bawah sistem. Itu adalah pengenalan barang berharga itu. Ini adalah besi bintang 9, dan tidak mudah untuk memproduksinya. Setelah bintang berukuran besar bertabrakan, planet baru akan terbentuk setelah suhu tinggi yang ekstrim bergejolak. Kemudian, itu akan menunggu tabrakan berikutnya dan temperatur akan sangat tinggi untuk terus membentuk planet baru. Setelah mengulang proses yang sama 9 kali, besi akan terbentuk. Bahkan tidak akan berhasil satu langkah hilang. Itu bisa digambarkan sebagai barang berharga setelah beberapa kali bencana. Itu juga salah satu harta berharga di alam semesta. 9 Turning Star Iron sangat berguna, dan memiliki banyak kegunaan. Itu bisa dicairkan dengan logam apapun. Jika ditambahkan ke senjata tipe serangan, senjata pertahanan, atau kapal terbang, item tersebut akan ditingkatkan beberapa level. Mereka semua akan mendapatkannya, ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Pada saat yang sama, besi bintang 9 berputar juga bahan utama untuk Evil Splitting Sword. Jika digunakan untuk membuat Evil Splitting Sword, dikombinasikan dengan skill tempur terbaik seperti teknik pedang pemisah jahat, itu tidak hanya akan menaklukkan setiap rintangan, tapi itu juga akan dapat memotong apapun di dunia, bahkan dapat menghentikan semuanya kejahatan dan menjadi musuh bagi semua kejahatan. 9 Turning Star Iron ini adalah ukuran sempurna untuk pedang pemisah jahat standar. Jika tuan rumah siap membuatnya, sistem dapat membantu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1100. Jika tidak, peradaban level 3 tidak bisa berbaur dan berhasil membuatnya. Itulah akhir dari uraiannya. Cahaya di mata David menjadi lebih terang.
Sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia menunjukkan pengertian senyum. Jika tidak ada orang lain di ruangan itu, dia akan membuang kepalanya ke belakang dan tertawa. Benda ini adalah besi bintang 9 yang legendaris. Ketika David sedang bertransaksi dengan Meteor Chamber, mereka meminta besi bintang 9. Lebih-lebih lagi, mereka berkata mereka bisa melakukan apa saja untuk David jika dia bisa memberi mereka besi bintang 9. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa besi bintang 9 sangat langka. David tidak menyangka akan mendapatkan besi bintang 9 secara tidak sengaja. Dia begitu terkejut, jika dia mengubah besi bintang 9 ini menjadi pedang pemecah jahat sebagaimana kata sistem, dia bisa memotong semua yang ada di dunia dan menangkal kejahatan, kombinasi dengan teknik pedang pembelah jahat yang baru saja dia pelajari. Wow, tebas semuanya, yang berarti tidak ada apapun di alam semesta yang tidak dapat saya tebas setelah saya memiliki pedang. Betapa buruknya, jika orang lain mengatakan ini, David mungkin mengira mereka berbohong. Namun, David akan mempercayai apapun yang dikatakan sistem tanpa syarat. Lagi pula, itu memberi David terlalu banyak kejutan. Oren melihat senyum David, dan dia bergidik. Oren ingin menamparkan dirinya sendiri. Tuan David berkata dia tidak menginginkannya lagi. Tetapi saya bersikeras mengirimkan ini ke dia. Bagus, aku sudah masuk ke perangkapnya. Jika Oren tidak mendengar dari pemburu bayaran lain bahwa David akan membayar sesuai untuk nilai barang sebagai kompensasi dan uangnya tidak ketat, dia tidak mau. Telah menawari David batu bodoh ini. Lebih dari setahun yang lalu, kelompok pemburu bayarannya memiliki pengalaman mendekati kematian di planet yang tidak dikenal. Kurang dari 10 orang bertahan di antara tim yang terdiri lebih dari 100 orang. Ini adalah kerugian besar. Ini sangat memengaruhi mereka, dan mereka tidak berani bertualang lagi. Apalagi mereka kehilangan begitu banyak orang, dan pada akhirnya, mereka hanya membawa kembali hard rock bodoh ini. Mereka pikir ini mungkin biji yang berharga, dan mereka bisa menjualnya. Mereka dapat mengirimkan uang itu kepada anggota keluarga dari rekan satu tim mereka yang telah meninggal. Setidaknya, mereka mengira itu bisa meringankan beban mereka yang punya anak dan membesarkan anak-anak rekan satu timnya yang telah meninggal. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa ini bahkan setelah mereka membawanya berkali-kali. Penilaian. Hanya satu orang yang mau membelinya untuk penelitian. Namun, orang menolak untuk dijual karena harganya terlalu rendah. Bagaimanapun, dia mendapatkan ini sebagai gantinya untuk nyawa hampir 100 rekan satu timnya. Harga yang disebutkan pembeli hampir tidak cukup untuk dibagi di antara mereka. Janda. Apalagi membiarkan mereka hidup tanpa rasa khawatir. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa pakaian yang layak untuk keluarga. Akhirnya Oren menyimpan batu itu. Dia masih memiliki harapan jika dia menyimpannya. Begitu dia menjualnya dengan harga murah, semua harapannya akan hancur. Selain itu, Oren mengira ini akan lebih berharga sejak dia mengambilnya dari tempat yang berbahaya. Pasti karena orang itu bukan cukup berpengetahuan. Namun, seorang anak dari salah satu rekan satu timnya jatuh dengan parah sakit baru-baru ini. Kalaupun tidak terminal, anak itu butuh banyak uang untuk berobat. Plus, mereka tidak melakukan misi atau petualangan apapun dalam setahun terakhir. Bagaimana cara mereka mendapatkan uang? Oleh karena itu, ketika mereka mendengar David akan membayar sesuai dengan nilai barang tersebut, kompensasi, Oren datang dengan batu. Dia berharap David berpengetahuan luas, cukup untuk memberinya harga yang dapat diterima sehingga dia bisa menyelesaikan kematiannya. Janda rekan satu tim dan menenangkan titik sakitnya ini. Jika tidak, dia tidak akan berada di kemudahan seumur hidupnya. Lagi pula, David memiliki hubungan dengan Putri Astrid, dan dia mungkin akan menjadi seperti itu, suami sang putri di masa depan. Namun, Oren tidak menyangka bahwa David adalah orang seperti ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.